dimasukkan terhadap nerakanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang berbahagia. Kegagalan seseorang di hadapan Allah untuk mencapai kesolihan, kegagalan seseorang hamba di hadapan Allah untuk mendapatkan seorang muttaqin disebabkan dengan dua faktor. Faktor yang pertama yang disebut dengan sogoir, sedangkan faktor yang kedua yang disebut dengan kabair. Karena yang dinamakan dengan takwa tidak cukup dengan tunduk patuh terhadap perintahnya saja. Seseorang hamba mentaati perintah Allah dan Rasulnya tentunya sanggup, insya Allah. Tetapi tidak mampu untuk menjauhi larangannya, maka dia gagal untuk mendapatkan seorang muttaqin. Lantas apa yang disebut dengan sogoir yang menghambat kita untuk mendapatkan kesolihan kita, ibadah kita, kebaktian kita, tunduk patuh kita terhadap perintah Allah ditolak oleh Allah?
Yang pertama sogoir. Sogoir itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa kecil ini memang di dalam agama tidak dihususkan seseorang melanggar larangan Allah tetapi merupakan dan termasuk dosa kecil. Tidak ada dalil yang menunjukkan ancaman dengan neraka atau dikenakan dengan had di alam dunia. Tetapi kalau seseorang meremehkan dosa kecil, bisa mengakibatkan terjerumus terhadap dosa besar. Yang kedua adalah kabair. Kabair itu adalah dosa besar, di mana seseorang melanggar dosa besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah, diancam oleh Allah dengan neraka jahanam. Di alam dunia pun dikenakan sanksi oleh Allah yang disebut dengan had. Sebagaimana para ulama menyebutkan, yang disebut dengan kabair itu adalah ma yujibu haddan fid dunya wa wa'idan fil akhirah. Dosa besar itu adalah apabila seseorang melanggarnya, melakukannya di mana perkara itu dilarang oleh Allah, maka dia di alam dunia dikenakan ancaman yang khusus, yaitu yang disebut had. Dan di akhirat dia diancam oleh Allah dengan kemurkaan Allah, laknat Allah, dimasukkan terhadap nerakanya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Wahai para mukminin, wahai para sahabat, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah 7 perkara yang menghancurkan, 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Hunna al-mubiqat, 7 perkara yang menghancurkan itu, 7 perkara yang membinasakan itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik terhadap Allah, baik fil ma'bud dalam urusan ibadah atau fil matlub dalam urusan kenegaraan, pemerintahan, terhadap kepemimpinan Allah percaya, terhadap kepemimpinan luar Allah juga percaya, itu termasuk syirik. Termasuk syirik fil maksud, tujuan bukan karena Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagi orang yang melanggar syirik, berbuat syirik kepada Allah, walaupun dia minta ampunan kepada Allah, Allah tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sehebat apapun dia ibadah kepada Allah, sebanyak apapun dia yang disedekahkan di alam dunia, sehebat apapun dia berbuat kebaikan terhadap kedua orang tua, tetapi menyekutukan zat Allah, maka amal tersebut mubiqat, menghancurkan, habis semua. Tetapi kalau dosa kita di luar syirik, kemudian kita benar-benar taubat kepada Allah, seandainya dosa kita penuh alam dunia saking banyaknya, kemudian kita tidak menyekutukan Allah, benar-benar kembali kepada ajaran Allah dan siap melaksanakan perintah Allah dan siap menjadi larangannya,
tunduk patuh terhadap Allah dan Rasulnya, Allah akan menerima. Satu, syirik. Yang kedua, sihir. Sihir itu adalah termasuk dosa besar. Banyak bentuknya sihir. Mungkin sihir melalui makanan, makulat, atau melalui minuman, masyrubat, atau melalui benda yang disimpan yang menghancurkan seseorang. Istilah orang kidul disebut santet. Bentuk apapun, atau tafrikon bainal mu'minin, tafrikon bainal zauj wa zaujah, memisahkan suami dan istri dengan ilmu tersebut. Karena mungkin ada seseorang yang suka terhadap salah satunya, kemudian dia berupaya untuk memisahkan seseorang yang rumah tangga. Itu termasuk dosa besar, termasuk mubikot, sihir juga. Yang ketiga, qatlun nafs, membunuh seseorang yang tanpa haknya, membunuh seorang muslim, membunuh seorang mukmin yang tanpa hak. Itu termasuk dosa besar. Bahkan dalam Al-Quranul Karim dijelaskan, wa man qatalan nasa faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh salah satu seorang muslim atau mukmin, faka'annama qatalan nasa jami'a, sama dosanya seperti membunuh seluruh manusia. Tetapi apabila kebalikannya, dia berbuat baik terhadap salah satu manusia mukmin, muslim, membahagiakan, menghidupkan kehidupannya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, sama seperti menghidupkan seluruh manusia. Yang seterusnya yang termasuk dosa besar adalah uququl walidain, menyakiti kedua hati orang tua. Hati-hati. Sehebat apapun, setinggi apapun pangkat kita, apabila kita menyakiti kedua hati orang tua, bahkan diancam oleh Allah disegerakan siksaannya di alam dunia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sab'ul mubiqat, apalagi qadhful muhsanatil mu'minat, menuduh seorang muslimat mukminat dia berzina padahal dia termasuk orang yang solihah, dituduh dia termasuk orang yang berzina. Termasuk dosa besar, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan seseorang untuk mendapatkan gelar muttaqin di hadapan Allah tidak cukup tunduk patuh terhadap perintah Allah sebelum dia sanggup menjauhi larangan-larangan Allah. Apalagi aklur riba, memakan perkara yang riba. Hati-hati dengan barang yang riba. Apa itu riba? Sebagai contoh, kita meminjamkan uang kepada saudara kita 1 juta, kembali harus 15 juta, 1,5 umpamanya, 1,5, 1,5 juta. Tidak sadar, walaupun ridho, dia memakan barang riba. Orang yang seperti itu berbuat itu, yang mendengarkan, kemudian yang menyetujui, yang menuliskan, sama termasuk dosa besar. Aklur riba. Yang terakhir, aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Hati-hati. Itu sab'ul mubiqat, 7 perkara yang menghancurkan amal kita, yang tadinya kita termasuk kelihatannya orang solih, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, batal kesolihannya, batal kemuttakinnya.
timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita sanggup menjauhi larangan-larangan Allah, terutama yang 7 tadi, sab'ul mubiqat. Allah menjanjikan dalam surah An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Seandainya kalian sanggup menjauhi 7 perkara yang dilarang kepada kalian, yang sebagaimana utusanku menyampaikannya, yang termasuk salah satunya adalah sab'ul mubiqat, nukaffir ankum sayyi'atikum, dosa-dosa kecil yang tadi disebutkan, yang disebut sogoir, karena tidak disebutkan dan tidak ada dalilnya, ancamannya bagi orang yang melanggar dosa kecil. Apabila sanggup menjauhi dosa besar, nukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan menghapus dosa-dosa kecil kalian. Dalam hadis yang lain disebutkan, selain itu ada 3 perkara yang bisa menghancurkan dosa kecil. Yang pertama, minas sholawatil khoms, dari solat yang 5 waktu. Minas sholah ila sholah. Contoh, kita melaksanakan sholat subuh, antara sholat subuh dengan sholat zuhur kita berbuat dosa kecil, kemudian kita tetapi dengan bukan disengaja, kemudian kita melaksanakan dan mendirikan sholat zuhur, maka dosa kecil selama antara subuh dan zuhur dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minas sholawatil khoms. Yang kedua yang bisa menghancurkan dosa kecil, minal jumu'ati ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat. Seseorang melaksanakan sholat Jumat 1 minggu, dia umpamanya berbuat dosa kecil tetapi bukan disengaja, bukan dosa besar, kemudian pas hari Jumat selanjutnya dia melaksanakan sholat Jumat lagi, dia akan diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah kesalahan kecilnya. Yang ketiga, minar ramadhani ilar ramadan, puasa di bulan suci Ramadan ke Ramadan, 1 tahun kita melakukan dosa kecil bukan disengaja, nukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan mengampuni. Bahkan yang paling hebat, apabila kita bisa menjauhi dosa-dosa besar yang termasuk kabair tadi, wa nudkhilkum mudkhalan karima, kami kata Allah akan memasukkan kalian ke tempat yang begitu mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ditekan